Nah, kalau partai politik seperti ini tetap bertahan, bisa jadi saya pikir mereka juga namanya masih ada, tapi nanti pendukungnya semakin berkurang. Kalau hanya sekedar mobilitas mobilitas pemilih itu kan dilakukan dengan serangan fajar pada malam hari, semua partai bisa melakukan. Itu kan sudah kapitalisasi politik, mungkin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SAS Inisiatif, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan membahas ada satu isu yaitu tentang pilkada di 2024 ya. Sekarang kita bersama Bapak Taufik Arahim, SE, MSI, PSD. Beliau akademisi dan juga pengamat perpolitikan ya, terutama pengamat perpolitikan dan kebijakan publik di Aceh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oh iya Pak. Pak, saya membaca satu artikel atau satu berita yang mengatakan bahwa Bapak menyebutkan bahwa partai lokal akan tergerus suaranya di pemilu 2024. Itu bagaimana Pak penjelasannya? Ya, saya pikir saya kan memberikan pernyataan sesuai dengan hasil hasil analisa data. Jadi saya tetap menggunakan uh, evidence based analysis. Jadi berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, data itu ya menunjukkan bahwa partai lokal hari ini juga semakin tergerus, berkurang jumlahnya. Ini juga sebagai bukti bahwa kalau kita tidak siap, partai lokal juga tidak siap, dan demikian juga kompetensi partai lokal termasuk aktor politiknya, para politisinya tidak siap dengan berbagai perubahan hari ini, ya bisa jadi mereka juga akan ditinggalkan. Ini persoalan ini saya pernah menganalisis dan juga dalam sebuah diskusi. Partai Partai Aceh itu dari 2009 pada 2009 itu 33 kursi, 2014 29 kursi, dan 2019 cuma 18 kursi. PNA ada di 2014 menjadi 3 kursi, yaitu PDA itu 1 kursi, SIRA 0. Nah, itu sementara secara signifikan Partai Nasional itu naik. Jadi kalau partai lokal dari 34 kursi menjadi 33 kursi, kemudian kursi ini juga bergeser pada partai lokal lainnya, 2014 34 partai lokal menjadi 33, dan 2018 hanya 28 kursi. Ini menunjukkan bahwa Partai Nasional naik secara signifikan, 35 menjadi 48 dan 53. Oleh karena itu, dominasi partai itu hanya bisa 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 tergambar kalau eh, hari ini partai lokal yang sudah semakin berkurang itu ya harus merubah perilaku politiknya atau political behavior di depan, di tengah masyarakat, karena selama ini mereka juga sudah mengecewakan masyarakat. Di samping ya ada berbagai peraturan pemilu yang harus mereka pahami, ada perubahan-perubahan, dan hari ini seharusnya kita sudah melakukan pilkada. Ternyata 2022 kita tidak ada pilkada dengan berbagai alasan. Artinya kita juga sudah melangkahi UPA, sudah melanggar UPA. Ternyata elit partai, demikian juga eksekutif dan legislatif itu tidak konsisten ya. Mereka tidak berjuang untuk menegakkan UPA. Karena itu diatur oleh UPA, Pak, pilkada Aceh itu 5 tahun sekali. Nah, kalau sampai 2024 itu kan 7,5 tahun sekali nanti. Apakah mau direvisi UPA? Jadi yang direvisi UPA itu apa? Apanya sekedar berpikir
tentang dana otonomi khusus. Picik sekali saya pikir cara berpikir seperti itu. Oleh karena itu ya saya pikir kita hari ini ya kalau masih ada para elit, para pakar hukum atau para petinggi partai bicara revisi UPA, ya apakah yang sudah gagal pada 2022 ini ada menjadi perhatian penting? Kalau tidak berarti mereka akan cover both side, bermuka ganda. Demikian juga mungkin nggak berlaku lagi KIP kan? Jadi KPU Aceh kan itu diatur dalam UPA. Banyak lagi yang mungkin diatur dalam UPA termasuk persoalan perekonomian, batas daerah, umpamanya nilai suku bunga uang Aceh dan lain-lain sebagainya. Termasuk yang mungkin partai lokal kan ya jadi tanda tanya besar bagi kita hari ini. Kenapa masih ada? Sementara pada saat pilkada seharusnya 2022 itu tidak pernah diperjuangkan. Bagaimana kita mengatakan pakai UPA? Apakah UPA hanya kepentingan untuk mempertahankan status kekuasaan politik saja? Nah, ini jadi perhatian penting. Yang selanjutnya saya pikir kalau partai lokal semakin tidak menyadari persoalan ini, maka bisa jadi partai lokal juga akan semakin berkurang dan semakin tidak populer di tengah masyarakat. Apalagi hari ini sekitar 60-65% adalah pemilih pemula, pemilih milenial. Pemilih milenial itu mereka sangat rasional, berpikir praktis dengan cara mengakses sistem pemilu. Mereka sangat paham perkembangan proses pemilu itu lewat sistem digital. Nah, kalau partai lokal sibuk dengan persoalan-persoalan internalnya, ini tidak akan menjadikan partai lokal menjadi semakin menarik. Dan yang ketiga, secara empirik ya, saat berkuasa partai lokal, banyak sekali persoalan aja yang tidak diperjuangkan secara serius. Atau mungkin kalah diplomasi ya, atau kalah argumentasi pada saat berhadapan dengan pemerintah pusat. Jadi oleh karena itu mereka juga tidak mampu memperjuangkan hal-hal yang sangat prinsipil, yang substansial pada UPA termasuk persoalan partai politik. Nah, kalau partai politik seperti ini tetap bertahan, bisa jadi saya pikir mereka juga namanya masih ada, tapi nanti pendukungnya semakin berkurang. Kalau hanya sekedar mobilitas pemilih itu kan dilakukan dengan serangan fajar pada malam hari, semua partai bisa melakukan. Itu kan sudah kapitalisasi politik. Mungkin juga kemarin sudah ada katanya perubahan strategi marketing politik. Marketing itu kan istilah dalam ilmu ekonomi. Kalau dalam ilmu ekonomi berarti kan pemasaran. Jadi hanya melakukan produk barang dan jasa termasuk orang untuk berproduksi itu kan kepentingan kapitalis. Nah, apakah disadari? Sementara politik itu kan persoalan kekuasaan secara lebih fair dan ideal serta normatif. Negara ini kan harus menjadi nation state atau welfare state. Nah, kalau kepentingan oligarki yang ditunjukkan pemilik modal, kalau seperti mengurus perusahaan, mengurus partai politik, saya pikir hari ini masyarakat juga sudah semakin sadar. Berarti mereka hanya namanya perusahaan itu kan profit oriented, mencari keuntungan. Keuntungan apa yang diperoleh dari partai politik, bekerja di partai politik, jadi aktor politik, jadi politisi. Kalau begitu sadar juga masyarakat bahwa untuk ke depan kita nggak perlu sibuk-sibuk mengurus partai politik gitu. Nah, ini sinyal baru bahwa seperti mengurus perusahaan berarti kan mencari untung. Begitu jadi karena politik itu adalah kekuasaan, begitu dia punya kekuasaan politik, punya kursi kekuasaan, maka dia akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Atau kalau istilah ekonominya itu kan tadi marketing, maksimum profitnya akan diusahakan dengan meminimumkan cost. Itu memang lazim disebutkan dalam teori-teori ekonomi. Nah, kalau politik berarti politik kekuasaan, pada saat mereka mendapatkan kekuasaan politik, maka akan mencari keuntungan, baik untuk pribadi, partai, dan kelompok. Nah, ini menjadi warning bagi masyarakat. Saya pikir semua orang sekarang ini sudah cerdas. Mungkin rata-rata
penduduk lebih tinggi pendidikan dan pengetahuannya dibandingkan dengan para aktivis ataupun politisi yang ada di Aceh hari ini.